Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, teman-teman sahabat BM. Ada istilah baru ini ya. Arsyadani wa arsyadakumullah. Sambil kita menunggu waktu berbuka ya, kita manfaatkan ya sejenak kita untuk membaca salah satu kitab yang berjudul Maqasidus Shaum. Maqasid as-Shaum. Kitab ini ditulis oleh Sultanul Ulama. Nama beliau ma'ruf itu dikenal dengan Al-Aiz bin Abdissalam. Beliau wafat tahun 660 Hijriyah. Ya, langsung ke muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imamul Alim As-Sayyidul Fadil Muftil Muslimin Baqiyatus Salafis Saleh. Beliau insyaallah ya, seorang yang faqih, seorang yang alim, dan beliau juga mufti di zamannya. Baqiyatus Salafis Saleh, sisa atau generasi salafus saleh terdahulu. Nama beliau adalah Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdus Salam Ibn Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Di beliau madhabnya adalah madhab Asy-Syafi'i, sebagaimana madhab yang ma'ruf di negeri kita Indonesia ini adalah madhabnya Asy-Syafi'i. Hafizallahu wa abqah wa radiya anhu wa ardah bimannihi wa karami. Kitabus Shaum wa fihi asratu fusulin. Kitab As-Shaum, kitab puasa. Di dalam kitab puasa ini ada 10 pasal. Nah, ini kita akan masuk langsung di pasal yang kedua, Al-Faslul Awal. Pasal yang pertama, fi wujubihi, ya asyam. Di dalam wajibnya puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah taala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kita ambil istifadah ya sedikit dari ayat ini. Ya itu adalah harfun nida. Ya itu adalah harfu an-nida. Nida itu artinya panggilan. Makanya azan itu juga disebut nida. Artinya adalah panggilan
seruan dengan suara yang keras. Ya. Beda antara dengan orang yang munada dan munaja. Ya. Misalnya kalau di kita di bahasa Indonesia ada istilah munajat. Ya. Kalau munada itu karena nida itu banter suaranya. Tapi munajat itu dengan suara lilih. Ya kita karena bermunajat itu dengan suara lilih. Siapa yang diseru? Yang diseru kemarin kita dapat istifadah dari Ustadz Anang ya. Yang diseru di sini adalah alladzina amanu. Kenapa tidak alladzina aslamu kan gitu ya. Yang diseru adalah yang punya iman saja. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, kan wahai orang-orang yang Islam atau berislam. Artinya dari ayat ini kita bisa memahami bahwa iman itu kedudukannya lebih tinggi daripada Islam. Jadi kalau iman itu mesti Islam, tapi kalau Islam belum tentu iman. Gitu. Kullu mu'minun muslim walaisa kullu muslimun mu'min. Setiap orang yang beriman mesti dia Islam, tapi belum tentu orang yang Islam itu iman. Dadi sing diceluk iki ya wong sing duwe rasa. Iman iki kan ya rasa. Lek sing gak duwe rasa ya biasa ae. Diceluk karo Allah Subhanahu wa taala, ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya Allah di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, kan gitu kan. Ya lek sing urung iman ya biasa ae, gak ngawaki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ai bimakna furido. Ya. Artinya diwajibkan. Artinya diperintahkan. Di ayat lain kan mestinya kan juga ada kata furido gitu. Atau farodo. Tapi di sini kok kutiba. Dan kita ketahui kan kata ba itu kan telah menulis. Berarti kalau kutiba telah ditulis. Kenapa ya seorang wanita yang dia tatkala pada bulan Ramadan itu, yang wanita yang mengalami datang bulan haid itu mereka tidak berpuasa juga tidak sholat, tetapi tatkala setelah nanti selesai ya haidnya itu mereka bahkan setelah selesai Ramadan mereka tetap wajib mengganti puasa dan tidak wajib mengganti sholat. Nah ini kan bedanya kuwi. Ya itulah syariat. Syariat Masya Allah dinun yusrun ya. Eh, ganti sholat kalau minimal umpamanya ya, wanita yang haid minimal 6 atau 7 hari ping piro
Ah, piro berarti? Kali 7, 5 kali 7, 40. Nah, berarti ganti 40 rakaat ya. 5 waktu sama 5 waktu diganti. Wih, abot. Jadi seolah-olah itu untuk urusan puasa iki wis enek tulisane lho. Udah ada cara wong nyambut gawe atau dikasih amanah, tertulis karo gak tertulis sih kan beda. Iya kan? Itu. Ini saya amanahkan kepada Gus Isnen umpamanya. Ini kemudian kemudian ditulis di situ. Dan yang tidak ya wis ya sak longgarmu lah. Nah kan beda toh. Ya toh? Kan beda. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyampaikan bahwa asyam atau puasa ini innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untukku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku Allah yang langsung memberikan balasan, berikan pahala. Alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa enggak kutiba lakum? Ini kita sedikit tadabbur lah ya. Kan bisa saja ya ayyuhalladzina amanu kutiba lakum, kan bisa aja toh. Ya. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ya seolah-olah itu ada beban amanah yang berat. Alai kan yang dhuwur toh. Iya kan? Beda karo lakum ngono lain. Tekanannya dari kalimatnya juga beda. Dan ibadah ini kalau enggak iman, wah yo abot ya. Ya terlebih bagi para ahli hisab ya nggih apa. Isu-isu wis ngopi karo kedal kedul. Nah itu tentu tidak tidak ringan, tetapi karena iman. Enek dorongan iman itu. Biasanya wis entek ngono wis bingung lek golek wis entek jek loro lho wis neng toko. Iya. Kenapa? Artinya tatkala tadi kembali ke kutiba, iman terus kemudian kutiba, itu kenapa seseorang itu lebih siap walaupun dia harus meninggalkan segala macam sesuatu itu. Karena dari segi psikis, dari segi psikologi kita itu lebih siap. Ya. Tatkala dituliskan itu kan telah dituliskan kan berbeda dengan sak longgarmu. Secara psikisnya badan pun secara otomatis langsung menyiapkan diri ngono lho. Itu secara psikis sudah otomatis begitu gitu. Bisa ngono. Ya kan? Ini subhanallah, itu kalau kita mau renungkan itu. Tapi lek sak longgarmu ngono secara psikis sih kurang siap-siap kan gitu. Utang poso ngene kadang sak nyaure saban lagi nyaur ya. Kenapa? Karena psikisnya kok wis posone kan ngono.
Makanya Allah ini enggak kalimatnya itu tidak ujiba atau furido, tapi langsung kutiba itu seolah udah kamu dan Allah itu sudah punya kesepakatan tertulis ya, gitu. Sejak dulu gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Asyamu wa as-saumu kan berbeda kalau di dalam apa? Nanti di bawah seumpamanya bunyal islamu ala khamsin itu wasaum Ramadan kan gitu. As-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Ya. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam bukan kutiba alaikumus saum. Ya. Karena saum berdasarkan hikayat atau riwayat kisahnya Maryam itu kan ini nadzartu lirrahmani sauma terus walan ukalliman nasa ya. Gimana ayatnya? Ini nadzartu ojo sampai keliru gitu soalnya anu ayat ini. Kita cek dulu ya. Ini nazartu lirrahmani soma falan ukallimal yauma insiya. Ya. Jadi saum di sini itu adalah maknanya menahan, tapi makna puasa di sini itu adalah menahan dari tidak bicara. Ya. Aku Maryam nadar kan gitu kan. Ya. Mungkin kisahnya kaitan dengan kehamilan ya, putranya yang nanti yaitu Nabi Isa itu. Jadi menahan untuk tidak bicara. Jadi saum itu mek gur tinggi lek gak omong kuwi jenenge saum. Tapi kalau siam yang kita tahan gak mek gur omong. Paham ya? Ya. Kalau siam itu yang kita tahan itu yo tidak makan, tidak minum, ya tidak ngebul-ngebul, tidak ngopi, akeh tidak berhubungan suami istri, ya, ya kan? Banyak yang ditahan. Ya. Artinya kalau mau kita gabungkan antara siam dan saum, kalau asyamu itu lebih kepada yang berkaitan dengan hal-hal siam dikaitkan dengan ibadah. Kalau asom tadi itu karena kalau kita kaitkan dengan kisahnya Maryam, Maryam jadi tidak berbicara itu 3 hari itu kenapa? Karena dia bernadar. Ngomong aslinya oleh, tapi dia mewajibkan kepada dirinya atas Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara. Sehingga diam tadi itu bernilai ibadah. Ya, otomatis deh. Jadi berarti tatkala
kita berpuasa pun artinya kalau kita gabungkan antara saum dan siam berarti kita menahan perkataan kita dari berkata-kata yang tidak baik, ya. Bergosip dan seterusnya itu berarti juga bagian dari menahan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan ala atas orang-orang min qablikum sebelum kalian. Jadi kalau ibadah puasa ini sejak zaman dulu orang-orang sebelum kita, para anbiya bahkan, ya, di agama-agama lain pun juga ada istilah puasa, bahkan di kultur masyarakat Jawa itu ya wis enek jenenge, enek poso mutih. Ya pokoknya pi maksudnya poso mutih. Dhek mangane ya sing putih tok. Enek poso gak mangan sing urip. Enek wong kan begitu, ada begitu tuh orang. Ada yang puasa gak mangan iwak-iwak kali, kan ngono-ngono enek. Ya. Artinya dia menjadikan hal-hal seperti itu supaya dia itu ada connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal ini dia ikat dirinya dengan hal-hal yang mubah itu supaya dia nyambung kepada yang sang khalik. Artinya min qablikum bahkan dulu tentu dengan aturan cara yang berbeda. Lalu di zaman Nabi mbiyen lo ngantuk lo kon baleni neh dhewe poso iki. Antum bisa cek di tafsir Ibnu Katsir itu. Ya. Jadi ada kisah itu, ada salah seorang sahabat itu mendekati buka. Nah, terus kemudian dia tidur. Batal, dia harus mengulang lagi. Masuk lagi ke dalam ibadah puasa gitu loh. Tapi sekarang di zaman kita alhamdulillah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Zaman kita ini mudah alhamdulillah. Artinya ibadah puasa ini sudah teruji di zaman-zaman sebelumnya, bahkan sampai ideal puasa yang sekarang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad itu sebelumnya sudah ada uji coba dulu. Sampai sahabat pingsan kan, karena dia terus kan, terus paginya dia harus kerja ke ladang kan, hari kan pingsan. Oh, lek model syariat ini kan gak kuat. Makanya sekarang ini kita sudah alhamdulillah ada syariat puasa ini, syariat yang jadi, yang pas dilakukan atau dilaksanakan di belahan bumi manapun.
la'allakum tattaqun, supaya kalian semua itu bertakwa. Ini kan goalnya, ya kan? Ini kan goalnya, tujuannya, akhir dari berpuasa ini adalah menjadi orang-orang yang muttaqin. Nanti panjang kalau kita bahas ini tentang makna takwa, ya wakoya, kiwikoya kan gitu. Tapi kalau orang Kediri itu insya Allah podo bertakwa insya Allah. Oh, tahune jenenge tahu takwa. Iya ta? Bajune baju takwa. Nah, ya. Insya Allah. Ya bukan berarti menafikan yang lain, bukan. Tapi kan tentu kenapa tahunya kalau mempunyai makna ini itu kan ya tentu mesti ada filosofi yang mendalam kan itu. Ma'nahu la'allakum tattaqunan nara bisaumihi fa inna saumahu sababun li ghufrani dzunubil mujibati linnar. La'allakum tattaqun an-nara bisaumihi. Jadi tatkala apa kita ya menjadi orang-orang yang bertakwa, maka dia akan bertakwa. Bertakwa artinya adalah dia berhati-hati. Di antara maknanya takwa, bertakwa berjaga-jaga, berhati-hati dari annar, dari neraka, bisaumihi dengan puasanya. Jadi orang yang berpuasa itu sebenarnya dia hati-hati. Yang biasanya wis kabeh los, tapi lek pas poso iki dadine jogo kan. Bahkan kalau wudu saja berkumur khawatir itu kan, kalau enek siso air wudu sing kolu kan gitu. Engko masuk ke tenggorokan gimana kan gitu. Apa kan dia menjaga betul supaya puasanya itu tidak batal. Nah, karena kehati-hatian inilah ya, makanya takwa itu wakoya kiwikoyah, itu kan penjagaan. Fa inna saumahu sababun li ghufraniz dzunub. Dengan itu, dengan kehati-hatian itu, dengan puasanya itu, saking maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita itu. Dengan hal itulah sababun li ghufraniz dzunub, dihapuskan dosa ya, atau pengampunan dosa. Yang dosa itu mujibati linnari, tatkala seseorang banyak dosa, naudzubillah, hal dosa-dosa itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Itu adalah dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain artinya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 perkara. Atau kita kenal dengan rukun Islam. Ala anta budallah wa tukaffiru bima duni wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Ya, di riwayat lain terkadang didahulukan puasa dulu baru haji. Sudah masuk maghrib?
Kalau rukun Islam itu ada 5, tapi kalau rukun Muslim itu ada berapa? Ada rukun Islam, ada rukun Muslim. Ya rukun Islam ya tadi syahadat, ya sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau rukun Muslim itu adalah ya syahadat dan sholat. Itu rukunnya seorang Muslim. Artinya apa? Keduanya ini tidak ada uzur, sedangkan yang lain itu ada uzurnya. Sing loro kan gak iso ditawar-tawar kan, iya kan? Gak bisa. Kemudian al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi fadhailihi, di dalam fadhailnya, di dalam keutamaannya, li saumi fawaidu. Ya, dan untuk puasa itu ada faedah-faedah. Apa saja faedahnya? Raf'ud darajat. Jadi orang yang berpuasa itu yang pertama itu raf'ud darajat, diangkat derajat. Ya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Alah wis ngene gampangane, pas poso sunnah lah ataupun pas poso yang lain. Kita bersama teman-teman kita saat itu tidak puasa, terus kemudian teman kita puasa. Kan wis beda, kono adewe nyantai, gak puasa, terus kita teman yang ada di kita terus kemudian dia puasa, kemudian maaf saya izin puasa dulu. Kan berbeda. Ya, penghargaannya. Bahkan mungkin kalau perlu yang nggak puasa itu nyiapin kepada yang puasa. Kenapa? Karena memang dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Bahkan kita pengen ya Mary kan gitu. Ada keinginan. Itu yang pertama. Kemudian wa takfirul khotiat, dihapuskannya khotiat, kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesalahan atau dosa, ya dosa besar tentu dengan kita bertaubat kepada Allah. Dan ini adalah bulan yang terbaik untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Kalau dosa-dosa kecil itu ya dengan kita beramal soleh, nah itu otomatis ya sudah akan terhapuskan. Wa kasrus syahwat. Kasaro itu artinya memecahkan aslinya. Artinya syahwat ini jadi terkontrol gitu. Ya, terkondisikan syahwat itu. Lemah jadinya. Ya, syahwat itu. Lah piye gak makan gak ngombe kan lemes, otomatis kan syahwatnya juga akan ya berkurang. Wis. Waktaksirus sodakot. Kemudian orang banyak bersedekah itu ya. Bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain, karena kata sodakoh itu artinya adalah sodak, dari kata sodakoh yang artinya adalah jujur. Jadi orang yang bersodakoh itu adalah bukti kejujuran. Nah, sampai sini dulu insya Allah alhamdulillah sudah adzan ya. Selamat berbuka puasa bagi kita semuanya. Alhamdulillah nutuk sedino. Alhamdulillah ya. Nggih. Matur nuwun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.